Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Uwah Maspuro selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, lalu teman-teman kelas saya kelas 2B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saya kasihi dan para penonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita hingga saat ini. Saya Juniata Syihombing dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang, ingin menyampaikan pidato mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 yang mulai ada sejak Desember 2019 itu sangat memprihatinkan dan mencekam. Bagaimana tidak, virus tersebut menyebar di seluruh dunia yang memakan korban jutaan jiwa manusia. Banyak yang kehilangan orang tuanya, sanak saudara, keluarga, dan teman-teman. Para medis pun berjuang semaksimal mungkin untuk merawat pasien COVID-19 agar sembuh walaupun harus menyita energi yang banyak, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Tentu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dampak dari COVID-19 itu terjadi di berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, dan bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan. Biasanya sekolah ataupun kampus itu pembelajarannya secara tatap muka. Namun ketika pandemi COVID-19 muncul, terpaksa pembelajarannya itu harus dari jarak jauh untuk mengurangi penyebaran virus dari COVID-19. Jadi, pembelajarannya itu berupa melalui Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan aplikasi pembelajaran online yang lain. Aturan tersebut menuai banyak pro dan kontra bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, orang tua, dan masyarakat yang lain. Ada yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu memudahkan. Ada pula yang menyatakan kebalikannya, yaitu justru menyulitkan. Dampak positif dari pembelajaran jarak jauh yaitu pertama, mengembangkan pendidikan dengan berbasis teknologi. Jadi semua pihak yang terlibat di bidang pendidikan itu akan melek akan teknologi. Maksudnya mereka itu mau tidak mau harus belajar dan memahami tentang penggunaan teknologi. Yang mana bahwa teknologi itu sangat penting. Jika tidak bisa memahami, tidak bisa menguasai, maka akan sulit untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, belajar dimanapun dan kapanpun. Misalnya guru menjelaskan materinya di YouTube, jadi anak didik itu bisa menyimak videonya dimanapun mereka berada. Entah itu lagi di luar kota, luar provinsi, luar pulau, itu masih bisa diakses. Lalu juga bisa mengakses videonya kapan saja, entah itu pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, itu bebas, tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, munculnya kekreativitasan dan keterampilan tanpa batas. Anak didik, guru, ataupun dosen akan melakukan eksperimen yang baru, yaitu berkreativitas di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan, tidak jenuh, dan tidak bosan. Misalnya dengan animasi-animasi atau gambar-gambar yang unik. Yang keempat, internet dijadikan sebagai informasi yang positif. Anak didik tidak hanya menggunakan internet untuk hiburan saja atau main game, atau untuk bermedia sosial, itu seperti misalnya TikTok, WA, IG, dan lain-lain. Jadi internet itu digunakan untuk mencari dan menggali informasi tentang pelajaran-pelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan para peserta didik atau para anak didik. Yang kelima, mengakses pembelajaran menjadi mudah. Guru kan biasanya minta anak didik ya untuk membeli atau memfotokopi buku tertentu yang sudah dipilih oleh guru. Kalau untuk pembelajaran jarak jauh sendiri, anak didik bisa mengakses buku atau e-book dalam bentuk file yang sudah disediakan oleh guru atau yang sudah dikirimkan oleh guru. Bisa dari dalam grup kelasnya atau dalam aplikasi Google Classroom. Jadi anak didik itu hanya perlu mendownload file tersebut. Atau ketika guru memberikan tugas, misalnya dalam pengetikan makalah atau tugas yang lain, itu dalam pembelajaran jarak jauh, anak didik hanya perlu mengirimkan file jawabannya saja. Tanpa kalau yang awalnya itu harus mengeluarkan uang untuk mengprint makalah tersebut. Jadi kalau ini hanya mengirimkan berupa filenya saja. Yang keenam,
yaitu menjadikan anak didik agar terbiasa belajar mandiri. Jadi anak didik itu ada motivasi untuk dirinya sendiri agar belajar mandiri, karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Jika anak didik tidak bisa belajar secara mandiri, maka ia akan ketinggalan jauh pemahaman materinya dibandingkan dengan anak didik yang lain, padahal kan sama-sama harusnya belajar mandiri. Anak didik mengadaptasikan diri untuk belajar tanpa harus melakukan kontak langsung dengan gurunya atau maupun dengan teman-teman. Anak didik juga menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau pengajar. Semakin anak didik rutin belajar dan memahami pelajaran secara lebih luas, maka semakin mudah pula anak-anak tersebut menyelesaikan tiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketujuh yaitu bisa lebih berkonsentrasi yang terhindari dari gangguan-gangguan. Anak didik biasanya sibuk bermain sendiri dengan peralatan menulisnya atau benda-benda yang di sekitarnya ketika guru menjelaskan, atau tidak bisa fokus karena keramaian kelas, atau juga selalu mengobrol dengan teman-temannya, atau diajak bercanda dengan teman-temannya juga. Hal tersebut menjadi berpengaruh buruk dalam proses pembelajaran. Namun, jika dalam proses pembelajaran jarak jauh, anak didik bisa mencari tempat yang sepi saat Zoom atau Google Meet sehingga akan lebih berkonsentrasi, lebih tenang, dan bisa menerima dan memahami pelajaran dengan baik. Dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh yaitu pertama, tugas yang menumpuk. Ini bisa terjadi karena guru menganggap anak didik memahami materi dengan baik, sehingga bisa untuk dikerjakan, atau guru menganggap anak didik memiliki banyak waktu luang. Jadi guru memberikan tugas yang banyak agar anak didik bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal yang positif, yaitu mengerjakan tugas. Tetapi ada guru yang tidak memberikan materi, namun memberikan tugas. Ini membuat anak didik bingung, berat, dan stres. Yang kedua yaitu sarana yang terbatas. Contohnya seperti anak didik yang rumahnya di daerah terpencil, tidak memiliki handphone, susah atau tidak adanya sinyal, dan tidak adanya kuota internet. Hal-hal tersebut bisa juga terjadi karena alasan keterbatasan ekonomi dari keluarga atau dari orang tua anak didik tersebut yang tidak memiliki uang untuk membeli handphone, untuk membeli laptop, ataupun untuk membeli kuota internet. Akhirnya akan menghambat proses pembelajaran. Bahkan ada yang sampai harus putus sekolah karena sudah tidak sanggup lagi dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi antara guru dengan anak didik atau antara sesama anak didik menjadi berkurang. Kalau tatap muka itu kan biasanya guru dan anak didik atau sesama anak didik itu tahu wajah dan kepribadiannya masing-masing ya, atau ada sesi tanya jawab bersama, atau mengobrol bersama, kerja kelompok bersama, mengerjakan tugas bersama. Namun, jika pembelajaran jarak jauh jadi berasa asing, dingin, bahkan tidak tahu wajah guru atau teman-temannya itu bagaimana karena tidak bertemu secara langsung. Kalaupun ketemu itu misal sekali ataupun 2 kali, tetap saja merasa canggung. Yang keempat, yaitu menimbulkan kecurangan saat ujian. Misalnya saat ujian yang biasanya itu kan ujian itu diawasi oleh guru secara langsung ya dengan cara mengelilingi sekelas itu dan memperhatikan siswanya satu-satu. Namun saat pembelajaran jarak jauh, pengajar atau guru itu tidak mengawasi secara langsung. Jadi kesempatan itu dipergunakan oleh anak didik untuk menyontek, entah itu dari internet ataupun bertanya jawabannya kepada keluarga maupun kepada teman-temannya. Yang kelima yaitu anak didik kurang atau tidak bisa menyerap materi dengan baik. Misal saat Zoom atau Google Meet, anak didik hanya hadir untuk absen dan sekedar gabung saja. Namun, materi dari guru tidak diperhatikan, justru malah melakukan aktivitas di luar pembelajaran, seperti tidur, atau nonton TV, atau bermain di luar, dan lain-lain. Pembelajaran jarak jauh memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya diterapkan saat pandemi saja, namun sampai saat ini juga masih dilakukan. Kunci utamanya adalah bagaimana anak didik mengatasinya, lalu dukungan sarana yang dimiliki dan pengawasan orang tua dan keluarga juga berperan kuat dalam proses pembelajaran.
Demikian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.